Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indri yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sukacita karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita semua bisa berkumpul bersama-sama sekolah minggu, berkumpul lewat online. Puji Tuhan, pagi hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2021, adik-adik semua bisa tetap sekolah minggu bersama-sama meskipun masih dari rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya, dan jalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu buat kami, kesempatan untuk kami bisa sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Hari ini kami bangun dengan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7 dengan judul Jangan Menyimpang. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Firman Tuhan pagi ini menceritakan Bapak Abram memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Abram dipanggil keluar dari negerinya, dari keluarganya, dan pada waktu itu Bapak Abram adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Tuhan memanggil dia. Dia berani meninggalkan hartanya, keluarganya, karena Abram taat mendengar panggilan Allah. Dia meninggalkan semuanya. Kemudian dia pergi bersama istri dan keponakannya ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dia turut aja. Dia tanpa banyak nanya, dia tetap jalan mengikuti perintah Tuhan. Dia nurut sama Tuhan. Tuhan bilang, "Ayo keluar dari rumahmu." Dia keluar. Dan di dalam perjalanannya memenuhi panggilan Allah, Bapak Abram mengalami banyak sekali tantangan. Ketika mereka sampai di sebuah negeri, yaitu di tanah Kanaan, mereka mengalami kelaparan yang hebat. Kemudian meskipun mengalami kelaparan, dia tetap setia sama Allah. Kemudian dia juga mengalami hal yang tidak enak lagi. Masuk ke tanah Mesir. Ibu Sarai, istri Bapak Abram, adalah orang yang cantik. Kemudian karena Bapak Abram takut, dia bohong. Dia takut nanti dia dibunuh, istrinya diambil sama Raja Mesir. Kemudian dia berbohong. Dia bilang bahwa dia bukan istriku, dia adalah adikku. Kemudian Raja Mesir mengingini Ibu Sarai untuk menjadi istrinya. Nah, waktu Ibu Sarai diambil oleh Raja Mesir, Allah marah. Kemudian
Raja Mesir dan rakyatnya yang ada di dalam seisi rumahnya Raja Mesir mengalami tulah. Nah, Raja Mesir lalu memanggil Abram. Abram, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bilang bahwa istrimu ini adalah adikmu, sehingga aku mengambil istrimu? Kemudian Bapak Abram menjelaskan bahwa dia takut kalau dia nanti dibunuh karena Sarai adalah istrinya. Kemudian Raja Mesir mengembalikan Ibu Sarai kepada Bapak Abram, dan Bapak Abram disuruh pergi dari negeri Mesir. Bahkan Bapak Abram dikasih banyak harta oleh Raja Mesir. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti Bapak Abram, kita mengalami banyak kendala. Ketika Tuhan bilang, Jericho, kamu harus berbuat baik kepada semua orang, kamu harus suka berbagi kepada semua orang, kamu harus menjadi berkat kepada semua orang. Ketika Tuhan memberikan panggilan seperti itu dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami hal-hal tidak baik dalam melakukan panggilan Tuhan, dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dan akhirnya dalam keadaan tidak baik tersebut, ketika kita mengalami kendala, Bapak Abram waktu itu masih bernama Abram, Bapak Abram melakukan pelanggaran, dia berbohong, dia melakukan kebohongan karena dia takut. Namun hal ini bukan contoh yang baik. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kita berbuat baik dan kita mengalami hambatan, kita tidak boleh melanggar. Kita harus tetap berbuat setia. Kita turut taat kepada Allah. Ketika mengalami hambatan pun kita tetap harus berjalan dalam kebenaran. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita belajar seperti Bapak Abram, taat dari depan T A T. Kita baca dari belakang juga T A T. Sama, dari depan dari belakang sama, taat. Nah, itu berarti bahwa taat itu tidak bisa ditawar-tawar. Taat ya taat. Tidak boleh aku mau taat tapi ada tapi, itu tidak boleh. Pernahkah adik-adik melakukan perjalanan dengan kendaraan, naik motor mungkin, naik mobil mungkin? Ketika adik-adik di jalan, pasti adik-adik melihat namanya rambu lalu lintas. Apa sih rambu lalu lintas? Rambu-rambu lalu lintas itu adalah tanda-tanda yang dipasang oleh pemerintah, oleh Bapak Polisi di jalan untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Contohnya rambu lalu lintas salah satunya adalah lampu merah, kuning, hijau. Lampu lalu lintas. Ketika warnanya merah, adik-adik harus berhenti. Ketika warnanya hijau, baru boleh jalan. Nah, ketika warna merah, adik-adik gak berhenti, adik menerobos langsung jalan, apa yang terjadi? Iya, terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bila Tuhan memanggil kita, Jericho, kamu harus berbagi bekal dengan temanmu, harus berbuat baik, saling menolong. Kemudian adik-adik tahu rambu-rambunya. Kalau merah harus berhenti. Tetapi seperti Bapak Abram tadi, dia melakukan pelanggaran. Lampu merah dia terobos. Dia berusaha berbohong pada Raja Mesir, bilang bahwa Ibu Sarai adalah istrinya. Adiknya. Yang terjadi adalah Raja Mesir bersama dengan seluruh isi kerajaan mengalami tulah, hukuman dari Allah. Begitu juga dengan kita saat ini. Ketika kita melanggar perintah Allah dalam melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga bisa membuat celaka buat diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Maka ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan panggilan pada kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, kita harus
taat. Iya, hebat. Kita harus hidup di dalam jalan kebenaran Allah, memenuhi panggilan Allah dengan tetap mengikuti kebenaran, tidak boleh melakukan pelanggaran. Adik-adik bisa buka di halaman kedua, kita kerjakan bersama-sama ya. Itu ada kata-kata saya mau taat. Adik-adik bisa menyalin kalimat tersebut di buletan-buletan di bawahnya itu. Diisi ya, saya mau taat. Nah, kalau kita semua sudah mengisi, kita boleh mewarnai halaman depan. Dan saatnya kita akan membaca ayat hafalan hari ini. Kemudian adik-adik bisa mengirimkan voice note ke Bu Vera sebagai tanda kehadiran adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini ya. 1, 2, 3. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal pasal 4 ayat 27. Sekali lagi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal pasal 4 ayat 27. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, adik-adik yang rindu memberikan persembahan bisa mengumpulkan di rumah terlebih dahulu. Kemudian bila suatu saat ada kesempatan untuk membawa persembahan ke gereja, adik-adik bisa dibawa ke gereja, masukkan dalam amplop, lalu diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu itu akan digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Dan memberi persembahan adalah bagian dari sebuah ibadah. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita belajar memberi kepada Tuhan. Terima kasih waktunya hari ini. Adik-adik adalah adik-adik yang hebat semua, setia mengikuti sekolah minggu. Kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat, kami boleh mengikuti sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus, kami mau belajar taat sama seperti Bapak Abram. Taat memenuhi panggilan Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau jadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kami, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu kelas Indria dimanapun berada saat ini. Berkati Filia, Jericho, Jetro, Yoel, Yosua bersama dengan keluarga mereka masing-masing dimanapun berada saat ini. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Genesaret. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Adi Wijaya bersama dengan keluarga. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan negeri kami, bangsa kami, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami rindu untuk kami bisa sekolah lagi, ke gereja lagi, jalan-jalan lagi. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Adik-adik tetap setia mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk keluarga yang juga setia menemani adik-adik untuk sekolah minggu dari rumah masing-masing. Jaga kesehatan, makan yang banyak, dan tetap tekun belajar. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.